Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di sini kita bakal bahas lanjutan untuk tes SKD CPNS, yaitu mengenai soal dan juga pembahasan TWK khusus mengenai Pancasila. Ini merupakan latihan 3, ya. Dimulai dari yang pertama, manakah di bawah ini yang merupakan pengertian dari kausa finalis? A. Berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam kebiasaan, kebudayaan, dalam agama-agamanya. B. Bagaimana Pancasila itu dibentuk, rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya ngejelasin di slide yang sebelumnya gitu, yang di latihan Pancasila 2. Kausa ini artinya apa? Kausa artinya asal mula ya, asal mula Pancasila. Nah, kalau kausa finalis itu adalah isnya diilangin. Kita caranya gini. Kalian tahu finalis kan? Misalnya finalis lomba cerdas cermat, berarti kan peserta. Di sini finalis isnya saya ilangin, jadi kalian bacanya kausa final. Final tuh di akhir, yaitu tujuan. Kita cari yang tujuan di sini yang mana. Kalau yang A berasal dari bangsa Indonesia sendiri, nggak ada tujuan ya, ini asal gitu. Kalau yang B, bagaimana Pancasila itu dibentuk, rumusannya. Kalau bentuk ini kausa formalis. Yang C, asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah, kayak gitu. Nggak ya, dia nggak gambarin tujuan, kayak gitu. D. Tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yaitu hendak dijadikan sebagai dasar negara. Arti kausa final tadi adalah asal mula tujuan. Yang ngomongin tujuan itu yang D. Jadi jawabannya D. Kedudukan Pancasila sebagai start fundamental norm atau sumber dari segala sumber hukum. Jadi, nih, kausa finalis mengartikan bahwa tujuan dari dasar negara sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Ketemu ya keywordnya kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang D. Oke? Soal nomor 2. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada dasarnya ialah sila-sila Pancasila. Pokok pikiran ketiga merupakan perwujudan dari sila keberapa? Kalau bingung ini apa, pokok pikiran tuh alinea saat yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea ada 4 ya, yang pembukaan. 1. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Itu adalah alinea 1. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Ditanya sila keberapa. Kalau ini jangan dianalisis ya, kalau hubungan pokok pikiran dengan Pancasila, kayak gitu. Kalau nih, alinea 1 itu adalah negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan. Ini merupakan perwujudan sila ketiga Pancasila. Alinea 2 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu alinea 2. Itu merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila. Alinea 2 itu merupakan sila kelima. Alinea 3, sila keempat. Alinea 3 itu yang mana sih? Alinea 3 itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Next, kayak gitu. Kalau ngomongin Allah kan harusnya sila pertama ya, ketuhanan yang maha esa. Tapi lihat, ini sila keempat. Jadi lagi-lagi kalau hubungan pokok pikiran sama Pancasila, jangan dianalisis. Kalian cuma cukup ngapalin ini. D alinea keempat itu merupakan perwujudan sila pertama dan sila kedua. Ya, jadi jawabannya tuh D. Bingung ini apa? Ini ada di tab MPR. Nah, sumbernya ini. Ya, sumbernya ini. Oke, kalian bisa cari. Nomor 3. Bahwa ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila. Sosialisme adalah gak bisa hidup sendiri, kayak gitu. A. Negara harus mempelopori upaya penghapusan hak milik pribadi.
B. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator proletariat, diktator. Enggak ya, kita kalau gunain Pancasila itu kita pemerintahnya demokrasi, masih bisa dibicarain, enggak diktator. C. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah. D. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. Atau E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan sosialisme. Kita lihat, sosialisme itu apa sih? Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Adanya kerjasama, kata kuncinya manajemen sosialis itu di situ. Dengan Pancasila, tiap silanya mencerminkan asas normatif yang menjadi inti kesadaran manusia Indonesia dalam antar hubungan sama negara, budaya, alam, bahkan di hadapan Tuhan. Jadi jawabannya tuh D, menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. Setiap manusianya tuh ada hak kayak gitu. 4. Kesamaan ajaran Pancasila dan liberalisme. Liberal bebas, Pancasila ya kita. Tampak dari pandangan bahwa individualitas manusia lebih penting ketimbang aspek sosial manusia. Enggak ya, kalau kita nggunain Pancasila, kita nggak individualis, kita nggak egois, tapi kita saling membantu sama manusia. Jadi ini enggak. B. Kebebasan adalah hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Kebebasan memang diakui, tapi bukan hal yang paling utama. C. Hak milik setiap orang harus diakui, iya. Dijamin oleh negara juga iya. Di Pancasila maupun di liberal itu sama-sama. Hak milik setiap orang itu diakui oleh negara dan dijamin. D. Semua alat produksi yang ada dalam suatu negara harus dikuasai oleh negara sosialis, bukan liberal atau Pancasila. E. Keanekaragaman dalam masyarakat harus ditekan seminimal mungkin. Berarti adanya satu partai, komunis. Jadi jawabannya tuh yang C. Ya, hak setiap orang harus diakui. 5. Lambang negara burung Garuda diresmikan untuk pertama kali dan kemudian diperkenalkan untuk pertama kali kepada halayak umum di Hotel Des Indes, ini Jakarta ya, oleh Presiden Soekarno pada A. Sidang Kabinet 12 Oktober 46, B. Pelantikan Perdana Menteri pertama yaitu Sultan Syahrir, C. Pada Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 65 dan peringatan Hari ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI 5 Oktober 65 atau D. Sidang Kabinet RIS 11 Februari 1950 dan 15 Februari 50 atau E. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 59. Nih, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dirancang Sultan Hamid dari Pontianak, tapi disempurnakan Soekarno. Diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet RIS. Ingat ya, sidang Kabinet RIS tanggalnya 11 Februari 50. Jadi jawabannya yang ini. Jawabannya tuh yang D. Intinya, lambang negara Garuda Pancasila tuh belum ada waktu kita baru merdeka. Kita punya ketika bentuk negara kita RIS. RIS hanya dari 49 sampai 50. Yang ngebahas RIS di sini cuma yang D. Jadi jawabannya D. Oke, teman-teman. Kita ke soal nomor 6. Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing dan perkembangan iptek ialah sebagai penangkal, apa B sebagai pedoman berpijak, sebagai pedoman, C sebagai filterisasi atau penyaring, D sebagai pandangan hidup, E merupakan landasan berpijak. Lanjutannya sini. Nih, clue-nya adalah pengaruh budaya asing, tapi terhadap perkembangan iptek. Kalau pengaruh budaya asing, kalau Pancasila dibandingkan dengan asing, nih, Pancasila kan ideologi kita ya.
Pancasila dibandingkan dengan asing, terserah ini memakai objek apa, iptek kah, kebudayaan kah, media kah. Pokoknya kalau Pancasila ketemunya asing itu pasti sebagai penyaring, ya, filterisasi atau penyaring. Jadi saya kasih contoh, ini ilmu pengetahuan, atau saya kasih contoh kayak pakaian gitu. Di dunia luar itu ada orang di luar Indonesia, ya, ada orang yang pakaiannya sangat-sangat tertutup, katakanlah kalau muslim dia bercadar kayak gitu. Ada yang sangat-sangat terbuka atau kita bilangnya mini. Di Indonesia bisa masuk, tapi menyesuaikan Indonesianya kayak gitu. Ada beberapa daerah yang tidak terbiasa atas itu. Meskipun sekarang dilihatnya, oh ada yang bercadar, oh ada yang berpakaian mini, tapi itu masih menjadi pusat perhatian kayak gitu. Beda sendiri, ini adalah sebagai filterisasi, penyaring. Jadi yang bisa masuk itu yang sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di tempat di Indonesia. Kalau misalnya dia nggak sesuai, dia akan nggak bakal masuk ke Indonesia secara otomatis gitu. Jadi penyaring. Oke. Jawabannya C. 7. Pancasila bersifat majemuk tunggal sehingga unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Kecuali A. Kesatuan sejarah dan kesatuan wilayah. B. Kesatuan etnis. C. Kesatuan kebudayaan. D. Kesatuan asas kerohanian dan kesatuan nasib. Jawabannya tuh B. Kesatuan etnis. Kenapa? Kalau kesatuan etnis itu merupakan satuan suku bangsa, suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Satu etnis, kamu etnisnya apa? Kayak gitu. Misalnya Jawa, suku ya. Jawa, ada yang Sunda, ada yang misalnya Lampung, ada yang Palembang, itu etnis. Indonesia tuh nggak satu etnisnya, ya banyak. Kita dikenal beragam. Jawabannya itu, kayak gitu. Oke, jawabannya B. 8, bikin pusing nih kayak gini. Selain tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila, perlindungan hak asasi manusia tercantum dalam, oke. Kalau kayak gini bikin pening kayak gitu. Kalau nggak suka sama aturan-aturan kayak gini, kita coret satu-satu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ngomongin HAM nggak? Ngomongin, ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Berarti kalau ada pembukaan, ini kita ambil, ini kita anggap benar. Oke, kita warnain ini aja, kuning aja. Pembukaan. Di B ada pembukaan, di C ada pembukaan, di D ada pembukaan. Oke, ada pembukaan 2. Kalau enggak gini. Kita lanjut. TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. Ngomongin HAM enggak? Kira-kira. TAP MPR ini yang tadi ya, hubungan alinea sama ini Pancasila. Tapi sebenarnya judul dari TAP MPR ini adalah sumber hukum di Indonesia. Itu ada apa aja? Ada Pancasila, ada undang-undang, ada proklamasi, ada dekrit, dan ada super semar. Ada 5, itu sumber hukum Indonesia. Jadi kalau ada TAP MPR ini otomatis salah. Ini ada. Ini ada. Dan ini ada. Jadi, yang nggak saya coret itu cuma yang D. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Jadi kalau ada kayak gini, kamu jangan pusing duluan. Kamu eliminasi yang pasti salahnya satu-satu. Ketemu kan jawabannya tuh D. Oke. Kalau Undang-Undang nomor 39 udah dijelasin di sini tentang HAM. Berarti benar. Nomor 9. Kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai A. Norma dasar, B. Norma fundamental negara, C. Nilai dasar, D. Falsafah negara, atau E. Paradigma bangsa. Nih, diuraikan bahwa dari rumusan penjelasan Undang-Undang Dasar 45 menjadi jelas bahwa pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang tidak lain adalah Pancasila
merupakan norma dasar negara atau norma fundamental negara atau stat fundamental form norm, dan sekaligus merupakan cita-cita. Jadi jawabannya yang B ya, norma fundamental. Fundamental itu dasar negara. Oke. 10. Pembukaan Undang-Undang 45, kita baca pertanyaannya dulu ya, kalau ini panjang. Pernyataan tersebut menjelaskan tentang, oke, pernyataan tersebut. Kita harus baca. Dia nggak nolong pertanyaannya. Pembukaan Undang-Undang 45 memuat cita-cita kenegaraan, stateside, dan cita-cita hukum yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. 5 dasar negara terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Akan tetapi nama Pancasila tidak terdapat secara eksplisit terpapar jelas, yaitu eksplisit itu sama aja kayak tersurat. Pernyataan tersebut menjelaskan tentang, dia cuma nanyain tentang apa. Kamu lihat dong di sini yang dia ucapin apa? Undang-Undang 45. Oke, Undang-Undang 45 lagi. 5 dasar negara atau kita kenalnya Pancasila. Berarti hubungan dua ini, hubungan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Yang ada Pancasilanya tuh hanya yang A sama yang C, tapi ini TAP MPR. Di sini nggak ngomongin sama sekali tentang TAP MPR. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, C. Gampang kan sebenarnya? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.